least trying to live. Ya sih, kayak sekarang yang lakuin ya hidup day to day gitu kan ya. Ya apa ya, kalau lu ngerasa lu udah melakukan yang baik ya besok mungkin lu bisa kerja yang lebih baik aja, gitu aja. Doman lo tuh apa sih mas, kayak apakah kayak wal asri gitu kan, apa demi waktu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, harus gitu-gitu. Ya pedoman gue anjas, enggak sih, nggak pedoman, tapi buat gue kan tadi gue bilang ya, gue sekarang lebih banyak bersyukur dan mengikhlaskan aja. Kalau nggak bisa dipaksa ya udah nggak usah dipaksa. Kalau masih bisa lo kerjain. Iya, nggak usah dipaksa karena akhirnya juga nggak akan maksimal juga kalau paksain. Kecuali emang dia mau apa enggak, ya iya. Kalau enggak ya udah. Contohnya ya gue ngobrol sama yang pengen ngobrol aja menurut gue. Benar. Tapi dulu tuh lo orang yang kayak gimana sih? Maksud gue gini. Acca yang bersyukur ya. Dulu gimana? Acca yang dulu temperamental. Really? Yes. Very high tempered. Cepat meledak gue. Dan itu banyak komplain. Apapun lu gitu ya. Kayak apa sih gue nggak ini dikit. Oh sekarang misalkan tadi gue makan nasi ayam ya. Wah iya alhamdulillah enak. Kalau dulu kan bisa nggak kalau ayam 2 kayak gitu mungkin. Iya. Nah, kalau sekarang udah banyak ngeluh lah ya. Iya benar, nggak ada kelarnya. Kan banyak tuh mas sekarang kayak gini. Kayak gue ngeliat si ini nih Raffi Ahmad, gila hebat, enak dia mah enak lah kayak kita gini atau kayak gue mah nggak bisa kayak lu mah kaya, lu mah banyak duit gitu. Apa bisa kita ngeliat orang teman kita yang lu mah enak ngomong gitu, lu kaya, lu gini pokoknya ngeluh mulu gitu. Kalau orang itu yang kita keluhin mungkin juga pernah alamin hal enak juga. Ya mungkin malah dia lebih parah perjalanannya. Iya kan, sampai di titik sampai seperti itu. Maksud gua kalau kayak gitu mah aduh, makanya lu kerjain aja deh. Lu minimal kan buat lu sendiri nih. Syukur-syukur lu bisa juga buat orang lain. Bener. Iya, bener. Kayak gini lu ngajak teman-teman lu, kita ini bikin ini studio kecil. Buat gua mantap kan, kurang banyak sih orang yang mau kayak gitu. Enggak, sendiri aja. Kalau kayak gini, kalau menang sendiri, kalah rame maunya. Oh iya. Jangan lo ya, bener gitu ya. Tapi kalau kalah ya depo lagi. Ya. Atas Fred ini merupakan buat yang nggak tahu, mungkin penonton studio kecil banyak yang nggak tahu. Ini merupakan legenda. Lu mau sih bilang legenda? Kalau legenda udah mati namanya. Ya, gue mah dibilang living legend biasa-biasa aja menurut gue. Banyak yang apa sih? Ya buat gue apa? Mungkin gue kan sudah melakukan ini udah lumayan lama ya. Yes. Terus masih melakukan itu aja. Tapi gila sih lo ngerubah banyak hidup orang menurut gue. Nah misalnya maksud gue banyak orang di luar sana yang depresi lah, yang apalah, terus kayak ketika mendengar karya-karya lo, ya mereka ingin bangkit, ingin lagi. Lo ngerasa ngasih impact segede itu coy lo. Gue selama ini sebenarnya nggak pernah ngerasa tuh. Baru kerasa kalau dia ternyata impactnya besar itu ketika gue sakit. Oh iya. Jadi sakit itu? Iya. Oh enggak. 7 ya. Oh banget. Kalau nggak salah sih. Coba cariin. Sampai deh. Gue lupa. Coba cariin. Enggak lah, gila lebih. Sebelum lebih. Yang lo diintensify itu? Itu baru sembuh gue. Baru sembuh. Tapi penyakitnya udah lama. Ya enggak, sakit gue di situ tuh. Dia periodenya itu tahun itu. Ya kayaknya 2018-2019 Enggak, udah 7 tahunan. Seriusan? Tahun lalu gue masih nonton lu, tapi belum pakai helm. Masa sih? Ternyata lu tahun berapa? 2023. 16. Coba lihat di Instagram gue sakit. Di Instagram sorry. Coba lihat gue sakit tahun lalu. Gue sih lupa ya. Enggak di Google ada sih pasti. Enggak. Terus kalau gue ngerasa kalau ternyata banyak yang bilang gitu. Maksudnya gue sempet, gue juga nggak tahu ya. Orang kalau sakit suka ngawur nanya-nanyanya. Gue pernah nanya gini, kalau gue meninggal gimana? Orang yang gue tanya malah nangis. Lu nggak pernah nangis? Jangan mas, lu ini gini. Kenapa emang gue? Iya, lu yang bikin gue masih ada di sini misalnya gitu. Terus ketika gue ngeliat orang juga mati-matian kumpulin uang,
ngebantuin gue, support moral juga dan lain-lain. Ada yang jual barang, gue macam-macam tuh. Maksud gue, wah sampai segitunya. Ternyata bener emang, maksudnya segitu. Pas gue habis sakit, gue manggung, wah itu yang nangis banyak banget. Nangis tears of joy, tapi bukan yang benar-benar kebahagiaan banget. Gila lu, ada lagi ya gitu maksudnya. Itu yang wah, gue sih bener ngerasa wah iya ya. Oke, berarti emang orang juga, gue jadi kayak punya semacam, bukan niat sih, gue harus balas ini juga, dan gue juga harus hidup untuk menceritakan ini semua. Iya, kalau maksudnya kalau lo lagi sedih atau ada masalah ya, lo jangan terlalu cepet gimana. Apalagi kalau sakit, lo tenang dulu deh. Tenang ya. Dan disitulah momen nih lu baru mulai nemen. Ya, benar tuh. Mungkin ya sih kayak lo 27 tahun berkarya, bener kan? 27 tahun berkarya, aset lo tuh apa nih gitu? Apakah mungkin band-band lain udah punya platinum album, award gitu? Kalau Mas Aca tuh aset. Kalau ngomongin album, ini gue jadi minta maaf nih Mbak Label ya. Harusnya Strancer udah rilis album yang ke-8 itu 2 tahun lalu. Tapi sampai sekarang, sorry ya Sun Eater, saya minta maaf. Kan Eater labelnya. Tuh belum ada tuh, masih tahu. Tahu nih. Eater ternyata. Iya. Sorry ya Mas Kuku, Sun Eater. Tapi tenang aja, tahun ini kita rilis. Iya. Jadi harusnya udah rilis 2 tahun lalu. Tapi kita rilis tahun ini. Jadi kalau dibilang asetnya apa, dengan keadaan gue sekarang, gue bilang ternyata aset gue terbesar dengan Strancer dan teman-teman yang lain gitu. Kita punya teman di mana-mana. Kasarnya nih, saat lo mau pergi ke daerah yang lo belum pernah pergi, saat gue bilang lo nanya ke gue, masa punya temen nggak di mana skandal gitu. Ini nih temen gue si Anu mau pergi, ntar lo bisa ketemu sama dia. Ya kayak gitu-gitu aja. Kalau gue nggak bisa, berarti lo mungkin bisa merasakan itu juga. Iya, aset terbesar itu. Kita punya hubungan yang baik dengan banyak orang. Itu yang sampai sekarang sangat gue syukuri itu. Gimana sih Mas kalau bisa di apa ya, banyak orang yang nggak bisa berteman sama sini. Gua kuncinya sih bisa banyak teman, banyak orang yang mencintai lu nih. Ini poinnya ya. Banyak orang mencintai Mas Aca gitu. Dan yang cintai gue laki semua lagi. Shit. Enggak Asia. Canda. Enggak sih kalau dibilang gimana. Ya apa ya? Gue sih hanya mencintai apa yang gue kerjakan, mengerjakan apa yang gue cintai aja. ya. Nggak punya hidden agenda aja, jalan aja biasa aja. Kalau nggak diterima ya, sorry. Kalau diterima ya, alhamdulillah. Bukan manfaatin orang. Iya, Ini orang kaya gue temenin gitu. Iya sih enggak ya. Enggak ya. Iya. Ya buat gue, udah hidup Pak, bisa-bisa aja lah. Maksudnya lo jalanin aja. Syukur-syukur lo temen yang lo ajak juga bisa ngerasain yang enak juga. Itu aja. Kan gue ngeband nih sama si Jantung drummer SA yang paling muda nih. Dia kan masuk di SA tuh umur masih 17 tahun kali ya. Dia paling muda lah di SA nih. Dia pertama kali main di luar Jawa sama SA. Pertama kali pesawat sama SA. Pertama kali luar negeri sama SA. Ya hal kayak gitu aja, yang sesimpel aja. Jadi dia mensyukuri juga, ya bagus. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi soal ngomongin luar negeri nih ya. Kan udah manggung di berapa negara ya sih kalau boleh tahu? Gue lupa. Lu Eropa pernah. Iya. Pernah. Iya. Berapa negara tuh? Berapa kota tuh? Berapa negara deh? Gue lupa ya. Kalau negara sih kalau Asia Tenggara berarti kan Malaysia, Singapura, Thailand. Yes. Terus Jepang, Timur Jauh ya. Habis itu Eropa. Eropa kita mau di Ceko, Jerman. Mana lagi gue lupa. Ceko, Jerman, mana ya? Belanda pernah. Main Belanda pernah. Inggris pernah. Inggris belum. Inggris belum. Oke, kurang lebih 8-9 kota tadi ya. Kalau kota sih ini ya. Sorry, negara ya. Iya. Itu lu waktu tur luar negeri nih, gua nih gimana ya teman-teman semua. Gue tuh dulu anak band juga. Dan gue ngeband karena gara-gara gue dengerin Strancer gitu, dengerin Mas Aca dan lain-lain. Gue pengen band hardcore, band metal gitu. Lu gue gak pernah manggung di luar kota, gak pernah manggung di luar negeri. Akhirnya gue bubar sendiri, BTS sendiri gitu kan. Nah lu bisa manggung sampai luar negeri tuh, lu pakai sponsor apa gimana gitu sampai lu bisa berangkat ke Eropa? Mahal banget dong. Kalau pakai sponsor enggak.
Ya, itu swadaya aja. Jadi kita beli tiket sendiri. Kebetulan pada saat itu ada tiket promo tuh. Tiket promo. Itu jadi nggak pakai mikir, no brainer aja, beli aja. Nah, Beli aja. Ntar gimana di sana kalau gini gitu? Enggak, jadi setelah kita beli tiket, baru tuh gue kontak tuh. Entah kirim email atau apapun itu. Tapi ya gitu, dari 10 yang kita kirim, yang dibalas paling 2. dari 10 cuma 2 lah. Iya. Dan 2 itu juga ada yang cuma hey halo gitu doang. Ya nggak apa-apa. Akhirnya gue bilang nih sama anak-anak waktu itu, nih kalau kita nggak jadi manggung atau nggak di book nih, udah nggak pakai liburan tuh jalan-jalan. Iya bener sih. Ya udah deh, nggak apa. Akhirnya syukurnya ibaratnya dari 12 hari di Eropa kita main 10 kali. Jadi main 10 kota tuh, berarti wah iya ya. Oke, gue sih nggak terlalu mikirin wah lu kok nggak main di acara gede atau acara gimana ya. Ya gue nggak terlalu masalah ya buat gue ya. Gue udah nyampe sana bisa di book. Dan buat gue nih, kalau gue ngerasa gue manggung ya di tempat yang katakanlah bukan tempat populer alias antah berantah, terus ada orang mau datang nonton band yang dari dunia ketiga, itu buat gue tuh wah itu udah start yang bagus banget ya. Orang mau datang nonton lu, orang bertahan sampai set lu habis itu dia pulang beli merch lu menang 3-0 nggak kena kartu kuning lu. Udah lu menang banget, udah kayak achievement tuh ya. Iya, buat gue wah oke nih, lu nggak apa-apa, udah tenang aja. Gue nggak punya ekspektasi yang gimana kok. Itu aja udah. Jadi lu tour tuh nekat ya, bisa dikatakan ya. Nekat total. Gak ada sponsornya, ada. Lu kan dengar-dengar cuma bawa duit berapa juta? 700.000 perak. Jadi kita beli apaan coy? Di Eropa 700.000 kayak beli burger 1. 700.000 gue pakai cuma buat beli tiket nonton Cox Fair, itu aja. Cox Fair ini di situ. Oh iya. Iya. Kan kalau untungnya kalau lu band tour, lu kan di provide kendaraan. Yes. Jadi duit yang gue dapet tuh buat beli bensin. Nah sialnya nih di Eropa harga bensinnya amatlah murah. Alias ngehe. Misalnya lu betul 2 juta ya, sekali ngisi habis. Iyalah. Iya. 2 juta saja habis langsung. Iya. Aduh, ya kayak gitu tuh buat gue, ya udah lah. Alaman. Iya, itu ceritanya nggak apa ya? Nggak kan ada habis-habisnya. Gue inget gue ceritain. Iya. Walaupun orang bilang lu nggak manggung di, ya lu udah deh rasain dulu. Iya, bener. Kan kita nggak mungkin bawa alat waktu itu ya, karena visa visa turis. Kalau lu bawa alat, kalau visa kerja itu bisa lo bawa. Kalau enggak kan lu nggak bisa bawa apa ya. Bener. Jadi gue main berdasarkan apa yang ada di sana. Drama mau kayak gimana, mau apa ya? Adanya itu udah. Iya udah main aja. Tidur di mana aja, di mobil, di dapur, di mana aja gue tidur serius. Iya. Kan makanan juga ya kalau dikasih lo berarti kan sama organizer ada sekian ini lo dapat kita provide dinner nih. Iya, tapi kalau ternyata organizer vegan, gue makan roti isinya tomat sama timun. Ya udah lah ya. Nah, ya mau gimana? Lu mau protes, lapar, ya lu tahan kalau lu kuat. Atau lu mau jajan, ya lu jajan lah. Oh punya duit. Nggak ya duit. Ya udah gue makan roti isinya timun, tomat. Duh, seru sih tadi pengalaman lo nih, gue bisa ngobrol panjang banget. Tapi SA dimulai tahun 96 benar kan? Ya benar. 96. Gue baru umur 1 tahun. Gue 4 tahun lah. Iya anjir. Lo udah baby metal. Nah tapi lo bermusik sebelum SA ada nggak? Ada. Gue pertama kali yang gue inget ya, gue pertama kali nyanyi di depan umum ya, itu tahun 80. Gue umur 4 tahun. 4 tahun. Umur 4 tahun tahun 80. Gue TK kan, gue nyanyi depan kelas tuh. Gue nyanyi kan ditanya sama gurunya ya, misalkan lo temen gue nih, ya pada nyanyi misalkan Padamu Negeri atau Halo Bandung, lagu-lagu gitu. Nah gue ya Fadil Jaya Mahendra nyanyi lagu apa? Frustasi gue. Jadi pada siapa itu? Itu lagu Kembar Group. Itu lagu iya, ada band tahun dulu banget lah. Itu Frustasi nama lagu. Even gue nggak tahu arti frustasi itu apaan. Gue nyanyi aja. Iya. Gue bingung. Siapa yang ngajarin sih anak begini? Jadi gue ke rumah gue. Ini anaknya tadi nyanyi lagu. Nyokap gue bingung. Emang kamu tahu frustasi itu apa? Nggak tahu.
gue nyanyi aja. Iya. Itu pengalaman gue pertama banget. Yang di depan umum itu sama, terus perpisahan SMP. Tahun berapa berarti ya? 89 mungkin ya. 90 ya tahun itu. Gue main Sex Pistols. Habis manggung, gue lumayan chaos tuh manggung kan. Gue dipukul sama senior gue. Nah, Ya dianggap pada saat itu kan sangat tinggi banget ya. Kelas 90 tuh masih senioritas banget. iya. Berarti siapa sih anak kelas berapa ya begini bentuknya. Gue manggung kacau gitu, dipukul gue. Oh, udah kenal tuh punk Iya. tahun 90. Iya. Tapi lu emang berarti pecinta musik punk hardcore gitu? Good question. Enggak sebenarnya. Enggak. Lu apa? Gua tebak ya, gua tahu lu Morrissey nih. Morrissey, suka Morrissey. Enggak. Dulu kan belum pasti ya. Oh iya. Gue justru dibesarkan dengan musik-musik yang nyokap gue dengerin ya. Bersama katakanlah om gue. Yes. Gue tuh tumbuh dengerin lagu-lagu. Bokap gue tuh sering dengerinnya Bee Gees gitu, The Beatles. Nah gue suka The Beatles. Gue pertama kali beli kaset tuh The Beatles. Dan itu gue musik yang gue suka banget. Terus nyokap gue dengerin apa? Gue Michael Jackson misalnya, yang Jackson 5. Keren banget. So ada om gue senengannya tuh Indonesia. Iya. Sampai sekarang penyanyi Indonesia yang gue suka adalah almarhum Utha Likumahua. Karena gue denger dari om gue itu, kakaknya nyokap gue. Tiap hari dengerin itu. Siapa ya? Keren banget. Jadi nyokap gue tuh pada cerita sama gue. Al-Fatihah ya bu. Oh enggak, ibu tenang ya. Nyokap gue tuh waktu hamil gue, dia pernah bilang nih ke bokap gue. Ini gue cuma diceritain aja udah itu. Mas, nanti anak ini saya mau ikutin dia les vokal di Bina Vokalia. Jadi rumah gue dari dalam itu jalan deket banget tuh ada Bina Vokalia, les vokal. Bokap gue bilang nggak boleh. Pokoknya anak ini harus les vokal. Kata bokap gue nggak usah. Tapi nyokap gue udah feeling. Kalau gue benar-benar ikut les vokal pada saat itu, katakanlah gue dari kecil, ketulus seminggir aja sama gue. Sayangnya enggak. Nah, Sex Pistols. Akhirnya Sex Pistols gitu. Iya. Jadi justru Mas Aca nih adalah pecinta The Beatles dan Dan Utha Likumahua dan lain-lain. Iya. Tapi nggak pernah ngeband bawa The Beatles, ngeband bawa itu Utha. Pengen banget, cuman suara gue nggak bisa gue. Kalau dulu ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi wedding singer. Wedding singer jadi Iya. Iya, karena gue nggak bisa nyanyi ya. Gimana ya? Gue pengen banget bisa nyanyi. Pengen gue. Iya bener. Pengen, gue suka banget soalnya. Suaranya bagus ya. Iya kan, kagak maksudnya. Gue pengen beneran gitu bisa nyanyi bener gitu. Pengen gue beneran. Terus akhirnya lo referensi musik lo dari orang tua, dari keluarga, ya Beatles, Bee Gees, Jackson 5, mau sampai akhirnya ketemu hardcore and punk lo tuh di mana, kapan, oleh siapa, kenalnya gimana gitu. Kalau punk kan duluan ya, udah dari 90. Kalau hardcore tuh, cerita gue nongkrong di tahun 95-96. Di tongkrongan itu semua tuh udah pada punya band. Kok gue nggak punya band ya? Gitu gimana ya? Gue juga pengen ngeband dong, bilang gitu. Ya udah, cari-cari yang bisa main ini, Akhirnya ya udah bikin Street Dancer itu. Bikin Street Dancer. Yang lain itu startnya Kubil tuh ada di tongkrongan itu. Dia Kubil bikin band namanya Frontside atau EAF. Dan sekarang jadi Upstairs. Ada beberapa orang yang di situ. Nah terus gue pengen bikin juga kayak gitu. Gue bikin Street Dancer lah. Ada ngeband. Tapi emang nggak tahu ya. Gue pasti Street Dancer juga. Kalau bilangin bawain lagu orang, bawainnya yang beda. Bawainnya Oasis. Gue iya, Makanya jadi ya emang begitu tuh ya saat. Tapi itu yang bikin fun ya, Ya buat gue kalau gue sih ya, gue juga pengen di SN sama anak-anak SA kita melakukan itu memang sesuatu yang menyenangkan. Memang kita maunya melakukan sesuatu yang menyenangkan. Iya, benar. Dan sampai akhirnya dari lo iseng mungkin ya bikin band, pengen bikin hardcore, sampai akhirnya
hardcore save your life. Oh jelas, absolutely. How is that happen coba? Wah. Mungkin boleh ceritakan aja. Ya waktu gue sakit itu kan ya gue ingat banget ya, gue dibawa ke rumah sakit Pertamina dengan uang yang gue punya tuh nggak nyampe sejuta. Gue punya duit tuh. Akhirnya ada orang, udah deh kita posting aja. Akhirnya menjadi luas kan, orang pada tahu, banyak yang bantu nih, kirim bantuan, kirim uang dan bikin acara, bikin segala macam. Yaitu mostly memang dari sini, dari hardcore punk lah ibaratnya. Karena pada saat itu kan, tapi kan yang lain juga ya, mau metal kayak, mau skinhead, mau pop. Yes. Even waktu itu di Gudang Sarinah itu ada acara buat gue, ada di Adam juga main untuk acara benefit itu. Jadi semuanya, semua musik. Ya, tapi kan semuanya mulai dari hardcore nih, dari maksudnya band yang gue punya kan hardcore lah ibaratnya gitu. Tapi kan jadi kenal banyak orang. Lalu dibilang hardcore save my life, ya bener. Kalau if it wasn't kan hardcore nih, mungkin gue nggak ada di sini sekarang. Mungkin nggak akan ada teman makan juga. Ya macam-macam. Ya hardcore tuh leads to another aja. Gue bisa punya kenalan dan bisa bikin lain-lain hal karena dari situ. Dan ternyata gue suka hardcore. Hardcore tuh buat gue energetic banget nih. Walaupun gue nggak terlalu lompat-lompat orangnya ya, tapi dulu iya. Sekarang sih enggak. Capek kalau sekarang nggak kuat gue. Helm, kalau manggung, itu juga bentuk menghargai orang-orang yang sudah ada buat. Ya, gue juga ya udah ada lagi nih gue buat lo. Yes. Gue seperti itu ya, give back dari gue. Kan lo waktu gue kenapa-napa ada buat gue. Iya, sekarang gue juga ada nih buat lo gitu. Sorry. We're coming back to you. Asik-asik, Josh. Oke. Terus sekarang lo lagi fokus nge YouTube ya, gua tahu ya. Teman makan. Iya, tahu banget. Aduh. Itu gimana terbentuknya Mas Aceh? Sama itu waktu itu gue kan pandemi ya, terus ngapain ya? Ngebel nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Tapi gue juga harus ngapain ya? Akhirnya terus gue mikir ya, kalau gue bikin sesuatu apa ya? Apa yang bisa gue kerjakan dan itu gue nggak perlu belajar lagi ya? Gue mikir ilmu gue nih dalam hal makan udah katakanlah 40 tahun nih pengalaman gue di bidang makan ya. Gue makan karena gue inget gue umur 6 tahun itu diajak makan soto misalnya nih bokap nyokap gue udah bisa milih, gue mau daging yang ini, gue mau yang nggak mau pakai yang ini, udah bisa gitu gue. Terus gue pikir wah kayaknya gue bikin tentang makan deh, itu tentang makanan-makanan yang pernah gue datengin dan masih gue datengin sampai sekarang, tidak menutup boleh makanan-makanan baru, tempat baru gitu ya. Ya itu akhirnya gue bikin kayak gitu aja. Tapi teman makan gue nggak pernah mau makan makanan viral sih gue. Lah, wah, Nggak percaya gue. itu marketing doang ya? Ya bebas sih. Cuman gue sih lebih enggak, gue makannya ini itu. Gue suka yang ini, kalau gue gitu. Berarti lu kayak gini juga dong ya? Nggak kayak ini lagi rame, gue makan, ini belum gue cobain, gue makan gitu. Kalau iya gue makan nih, misalkan iya, gue akan balik lagi, mungkin gue bikin gitu. Yes. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Selagi ada kendala nih, teman makan. Boleh tahu nggak nih? Itu kalau lo mau nikah terus perangkat alat kontennya hilang. Ya ampun, Satu tas dicolong. hilang aja udah nggak bisa dibilang gimana dan apa, hilang aja udah. Kamera, mikrofon, baterai, memory card. Sedih. Ya udah, kemarin gue baru nyicil beli kamera lagi, tapi belum bisa mulai syuting lagi. Yes. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin gue kurang beramal kali, kurang sedekah kali gue. Iya kali. Kalau kadang mau kamu gitu tuh, kamu kurang sedekah. Iya pak, ampun pak. Maksudnya Sedekah. kalau bilang iya bilang ria lagi gue. Enggak, maksudnya sedekah kan banyak bentuknya. Ya, Lu tipe orang ini deh. Lu tipe orang yang memberi atau diberi sih? lo nggak akan diberi kalau lo nggak memberi. Lu mencintai atau dicintai?
gue selalu mencintai sih. Even katakan dia bilang gue mencintai lo mas. Iya, tapi kan karena contoh gini, kenapa lo cinta gue? Karena kalau manggung, iya karena gue kalau manggung, ya gue nggak bikin itu menjadi sesuatu yang emang gue begitu. Itu benar-benar dari gue. Kan orang suka ada yang bilang dia mah pura-pura, misalkan terharu gitu nangis beneran gue. Orang mikirnya itu ini nggak ada waktu gue untuk gitu-gitu. Iya bang, ya udah begitu aja, lu stay true orangnya. Anjay, Gila. Kok. Ngomong soal stay true, ini banyak yang bertanya-tanya nih dari teman-teman hardcore. Ores 3 menit. Sad and Self tuh band straight edge emang. dulu tuh tahun 96 semua personel straight edge. Terus sekarang nih yang straight edge tinggal gue Manom. Donald mantan straight edge. Mantan. Jantung gak pernah, dia gak ada masalah buat dia. Lagian kalau buat dulu juga Esa dilawan si Tova gampang. Padahal gak masalah buat gue, emang kenapa ya? Dulu harus straight edge, kagak. Kata siapa harusnya apa, kagak ada masalah buat gue. Kalau ya buat gue kenapa sih, sama-sama bisa asik-asik juga kok. Gak masalah buat gue. Ya gue suka, gue menghargai lo dan lo menghargai gue, sama-sama aja. Hidup mah gitu aja kali, benar. Ribet lah ya. Gak usah ribet. Oke. Tapi ini gue mungkin udah ketinggalan jauh nih. Gue cuma denger Gogon nih, gosip-gosip underground katanya. Gogon nih, what's wrong with skena hardcore? Kalau pertanyaan ini kalau dibilang polos, gue ditanya lagi balik. Gak tahu gue apa mana. Even kan gue nggak pernah nongkrong juga. Gue nongkrong nih, cuman di toko gue atau sama anak-anak dancer. Jadi kalau ditanya yang malam bagaimana, gue nggak tahu. Bener-bener nggak tahu gue. Kalau ditanya, kalau nggak gini deh, misalkan, mungkin gue bisa jawab ya. Band hardcore yang baru misalkan, ada nggak yang lo suka? Misalkan lo tanya gitu ya, mungkin gue bisa jawab. Ada band dari Surabaya, namanya Crawl. Gue suka tuh. Ada band hardcore lagi dari Bukit Tinggi, Padang, namanya Faxed. Gue suka. Itu yang paling bisa jawab itu. Jadi kalau ditanya banyak. Sekarang kalau ditanya band hardcore banyak banget di mana-mana. Acara hardcore banyak sekarang. Sekarang banyak banget. Bener-bener banyak band hardcore. Jadi kalau ditanya gosipnya kayak seperti apa, satu gue nggak tahu, dan kedua gue nggak pernah terlalu pusingin masalah gosip. Asli, buat gue nggak penting. Ngapain? Gue kan cuma kayak buka Twitter katanya ini skena. Nah sialnya gue gak punya Twitter. Jadi nggak tahu kayak Gue udah bilangin, gue pernah bilangin ya. Waktu kan ini ada band lagi rame nih di Twitter. Dia lebih banyak rilis merchandise daripada apaan sih ini, yang mana? Itu loh bandnya si A. Emang kenapa sih, biarin aja. Sebenarnya juga ada merchandise banyak banget. Salah ya terus. Nah kalau gue ngeluarin merchandise, salah lagi. Bandnya gak produktif. Ya udah, lo gak usah pikirin. Iya, lo mau podcast sama Ki Joko, almarhum, maaf. Serang ngomong, maaf. Iya deh, lo mau sama siapa kek? Ini urusan lo, biarin aja sih. Bener deh, gak usah pusing. Yang penting lo jalanin aja. Yang lo bisa, iya. Sampai katanya tuh ada skenanya kena inflasi lah. Ada yang ngomongin harga-harga baju dimainin lah gimana gitu-gitu. Gampang aja sih ya kalau buat gue. Kalau itu kemahalan atau lo nggak suka ya contohnya ya lo nggak usah beli atau lo bikin sendiri. Lo bikin apa yang lo mau misalnya. Gue nggak suka nih harga kaos 300.000 misalnya. Ya lo bikin aja band lo sendiri dijual 100.000. Bisa kan? Nah iya. Iya juga sih, kenapa harus pusingin gitu, like ribet banget sama gue pusing. Ribet. Aduh ribet. Will hardcore or punk will die? Oh enggak. Why? Karena buat gue yang penting tuh menurut gue sih ya, bukan jumlah sih, tapi ya lo ada orang-orang yang emang akan bertahan di situ kok. Ini kata-kata gue yang selalu gue ucapin.
tak perlu menjadi terang. Redup boleh, padam jangan. Aja kata-kata mutiara, kata-kata hari ini mau gitu. Terus-terusnya ada pertanyaan lagi nih. Pernah gak sih manggung terus kayak berkesan banget sampai lu gak bisa lupa selama lu berkarya di dunia musik? Ada, salah satunya ketika gue bangun pertama kali dari gue sembuh sakit. Ya itu gue lihat. Ya itu, wah itu buat gue, itu gue orang pada nangis, gue biar kepanasan ya. Itu ini sebenarnya. Nangisnya gue pikir kenapa ya? Itu namanya tears of joy ternyata. Mereka bahagia banget melihat si Strancer ada, gue nyanyi balik gitu di situ. Itu sampai sekarang kalau diinget-inget, wah itu salah satu yang bikin gue inget banget deh. Dan banyak perjalanan-perjalanan manggung yang buat gue Strancer tuh kan manggung macem-macem ya. Kita nyampe misalkan manggung di kota apa gitu, dijemput nih naik mobil bak. Nyampe nih mobil bak, ya gue ketawa aja. Dibilang inget, iya inget. Lucu aja tuh buat gue. Ada hal kayak gitu yang lu alami. Ya macam-macam. S1 Singapura, S1 Eropa. Ini Tova, drummer kita nih, baru nyampe Malaysia, baru transit itu udah habis. Anom nyampe Malaysia nih, motor Eropa kan transit Malaysia nih pesawat. ATM-nya ketel, nol deh, nggak bawa duit. Macam-macam, kalau dibilang perjalanan gitu macam-macam udah. Dia lucu aja buat gue, nggak masalah udah, tenang aja. Bawa enjoy semua. Iya. Kalau lu dapat sesuatu, alhamdulillah. Tapi kita tidak pernah merencanakan dan ngarep banget untuk dapet itu. Gak ada gitu aja. Itu permainan hidup lo. Ya, buat gue, kita nggak pernah tahu sih gimana ya. Tapi kalau lu ngejalaninnya itu nggak seneng ya lu nggak akan seneng terus. Dia ngasih 100, mau 1000. Tenang aja lu. Gue setuju banget mas. Gue tuh punya pendapat yang sama kayak lu ngomongin soal bersyukur. Kayak menurut gue there's never a bad day. Menurut gue tuh nggak ada lo hari yang buruk. Lo anggapnya lo bangun tidur badan seger, hidung nggak pilek, lo mandi, airnya enak, terus lo jalan lancar, itu kan udah enak makan enak. Tiba-tiba di endingnya mungkin kerjaan lo tai nih, lo marah. Lo hanya fokus ke satu hal buruk, Lo lupa sama yang lain ya. lupa sama yang lain. Iya. Begitu loh. Lo sudah mendapatkan banyak kenikmatan pada hari Iya. Banyak nikmatan di hari itu. Jadi kayak maybe it's never bad. Iya, nggak pernah. Salah satu orang yang kan tadi gue bilang, dibilang udahlah, lo nggak perlu nyesel. Dia nggak perlu nyesel sama keadaan-keadaan itu sudah lewat gitu segala macam. Atau lo nggak perlu maksa hal yang emang nggak bisa dipaksain, nggak usah. Itu yang ngomong gue tuh si Gofar. Dia bilang gitu, cuy, lo kan selama ini bikin gue waras. Nah sekarang gantian nih, gue ngomong ke lu, dia bilang gitu. Dia bilang gitu, ya itu yang bilang udah deh lu tenang aja. Dan nggak pernah ada kebetulan hidupnya. Semua tuh sudah main to be aja. Tenang aja lu, gak akan sampai lagi. Kalau kata orang Jawa, kalau lu tekan pasti akan, kalau lu tekun pasti akan tekan. Tekan tuh sampai. Iya. Tekun dan sampai. Iya. Ya serius menjalaninya dan senang ya. Iya. Tapi dengan semua, mohon maaf, dan semua kayak your problem lah, sakit dan lain-lain, jatuh gimana, yang membuat lu bertahan tuh apa? Yang buat gue bertahan pasti, ya udah pasti bokap gue, kedua teman-teman gue, ketiga Strancer. Strancer tuh benar-benar buat gue, udah bukan setengah hidup gue lagi ya, udah hidup gue banget ya. Karena gue banyak mendapatkan banyak hal. Strancer membawa gue ke tempat-tempat yang gue gak kepikiran sebelumnya. Kenalin gue sama orang-orang yang gue gak bisa kenal sebelumnya. Itu sih buat gue bener-bener I really cherish my life sekarang. Bikin gue bertahan tuh itu. Akan nyesel gue, karena gue ada peristiwa yang ini cerita aja ya. Ada satu peristiwa yang sampai sekarang gue sangat banggakan dan gue seneng banget bisa ikut. Mungkin kalau gue gak ikut pada saat itu, gue nyesel kan seumur hidup. Nah gue gak mau nyesel lagi. Nah sekarang ini gue sangat
apa ya, sangat menghargai dan bersyukur akan hidup gue hari demi hari. Itu peristiwa itu yang gue bilang, sampai sekarang gue gak pernah ngomong nih di mana-mana nih. Yang gue bikin gue sampai bersyukur sampai sekarang adalah waktu itu tahun 98. Tiba-tiba bokap nyokap gue bilang ke gue gini, Aca, kita pergi haji yuk sekeluarga. Terus gue bilang gini ya, waduh, gue kan masih muda, maksudnya gitu. Waktu itu gue 22 tahun nih. Udah ikut aja. Ini bener Bu, udah aku gak usah ikut deh. Bapak sama ibu aja, bapak berdua. Enggak, kamu ikut temenin ibu ya. Bener Bu, aku ikut, ya udah. Kita pergi nih. Pas 98 tahun naik haji. Gue bilang, ini pokoknya kamu temenin ibu aja. Gue temenin nyokap gue, maksudnya kita naik haji. Dan gue benar-benar ikut sama dia. Berapa bulan kita pulang dari sana, nyokap gue meninggal. Itu adalah momen yang buat gue sampai sekarang gue sangat lambingnya gue ikut ya pada saat itu, gue mau. Kalau enggak, mungkin sampai sekarang gue nyesel, atau mungkin bisa aja gue bunuh diri, saking nyesalnya gue. Goblok banget gue bisa aja kayak gitu. Gak lama itu kita pulang, nyokap gue meninggal. Sampai sekarang tuh gue anggap itu momen terbaik dalam hidup gue ikut. Dia bilang, lu haji itu kayak gitu. Ya terserah deh lu, apa-apa. Gue juga gak pengen gimana-gimana gitu udah. Yang jelas itu pengalaman terbaik dalam hidup gue. Makanya gue sekarang gak mau nyesal lagi. Gue sangat menjalani hidup ini dengan sangat gue hargai apaan. Tuh kayak tadi tuh, gue makan dapet ayam dikasih. Gue kan cerita, gue makan ayam enak deh gini. Buat gue hal sepele banget, buat tuh bersyukur aja buat gue. Gue kemarin diajak podcast tuh di studio kecil. Gue ketemu orang-orang di situ, ada beberapa orang. Wah, menyenangkan banget ya. Gue punya teman baru, gue bilang. Asik kita kapan-kapan kalau ini lo main aja tuh ke koken apa namanya? Colo apa nih? Kolonia. Iya, Kolonia Cafe. Iya, gue kan ngerti gitu. Sesimpel itu aja. Bersyukur aja lo dalam hidup. Karena lo gak pernah tahu lagi akan dibawa kemana, ketemu siapa. Aca serta yang saat dengan Kan? Wah, gue waktu ngundang Aca nih, Mas Aca, gue kayak, loh kita bakal ngomongin hardcore, ngomongin makanan, ngomongin apa? Enggak cuy, ini ngomongin hidup, brother. Ngomongin live. Kalau kita ngomongin slot, Info gacor. Nih ngomong udah berapa jam nih teman-teman? 40 menit, nggak berasa kalau ngomong sama Mas Aca nih banyak banget yang bisa kita ungkit pengalaman hidupnya, tips-tipsnya, terus kayak, oh ya Mas, nih lagi banyak kerja ini Mas. nih buat yang nanya nih, Tuh, nih nyokap gue, tato lo aja sih Mas. nyokap gue, nyampe nggak? Lo zoom in aja, gua bawa pulang. Nih nyokap gue, nih gue, nih Oh, tato dia ya? nih kopi, gue buat tato kopi ini sebelum kopi ngetop. Udah lama banget. Sebelum kopi ngetop. Terus ini band yang gue suka, The Roses. Ada daging steak, gue lupa lagi gimana. Nah itu ada. Iya, sendok garpu. Ini mikrofon yang gue pakai emang manggung ini. SM58 bukan mikrofonnya kayak Elvis itu. Jadi kayak gitu, ya udah ini Morrissey. Gampang hidup gue nih, old school ya. udah lagi itu semacam ya. Always. Lu kenapa suka banget Morrissey sih Mas? Ya nggak tahu. Buat gue Enak aja sih. ya gimana ya. Kalau lu suka kayak nggak bisa, ada hal yang nggak bisa gue suka ini karena itu nggak bisa udah. You just like it. Iya, Bener. Also the Beatles. nah Gini kan? iya benar. Nah, soalnya banyak banget orang yang hatersnya Morrissey. Hatersnya The Smith, katanya, Morrissey itu orangnya ini dia apa, anti-human lah, apalah. What do you think about it? Biarin aja orang ngomong, gue sih nggak peduli sih. Lagi-lagi, kenapa sih pusingin? Iya, biarin aja. Yang orang terus trend kan orang-orang mikir orang-orang kan? Iya, gue nggak tahu. Gue akan tanya, lu kenapa nggak mau sih?
Gak tahu, gak kenal, gue juga gak pernah ngobrol. Gue suka lagunya. Iya, gue gak tahu gue. Udah deh, serah lu deh. Iya. Heeh. Kayak misalnya gue suka Slipknot, tato Slipknot, besoknya sudah bubar. Ya nah apa juga. Ya, kenapa? Itu Iya. kan idenya. Iya, itu kan personal ya buat gue. Tato itu kan personal ya. Dar. Jadi lo gak perlu ngejelasin ke orang juga sih. Bentar. Ya ini ya. Tenang aja, tenang my friend. Tenang, my friend, gak usah pusingin gitu. Nah, saja nih sekarang terakhir nih mungkin. Ini yang lagi kerja di dunia. Anak-anak muda Jakarta Selatan. Ada polisi skena. Anjas katanya. Lu baju Sweat and Soul tau gak lagunya? Tiga lagu sebutin. Pendapat lu gimana tuh? Nyebelin atau apa normal-normal aja sebenarnya? Itu menurut gue sih ngeliatnya kanan kiri aja sih buat gue. Kalau dia bilang Anda juga oke-nya menurut gue. Maksudnya gini, misalkan lo pakai lagu Death, pakai kaos Death nih. Lo tahu nggak? Baca minimal kalau lo nanya album favorit lo yang mana? Misalkan lo Leprosy. Udah terus atau enggak? Misalkan gue nggak tahu. Misalkan gue cuma pakainya doang. Wah lo poser. Kalau buat gue ya udah sih emang kenapa? Misalkan ada orang mau beli nih konser gitu ya. Kalian suka. Terus gue harus tanya gitu, lu suka lagu yang mana? Kalau dia bilang, gue nggak tahu. Masa lu gak boleh jual? Nah, iya, masa gue bilang nggak jadi dah, lu gak usah beli. Dia gila kali gue. Rugi. Iya, waduh. Enggak lah, buat gue nggak senarau minded itu buat gue. Ya terserah sih, lu nggak tahu juga urusan lu. Iya, gue juga dibilang nih. Katakanlah gini, jangan gue pakai Boy Pablo ya. Waktu itu mungkin gue tahu lagunya, terus gue lupa ya. Pas ditanya, gue suka Boy Pablo yang mana? Duh, yang mana ya? Gue aja lupa nih kapan beli ini kaos. Lah ini kan kayak gitu ya. Tapi gue inget dulu gue pernah suka, tapi kan gue lupa yang mana ya Boy Pablo ya. Terus dipaksa-paksa lagi. Ya udah deh, gue nggak tahu deh. Jawaban gue gitu aja udah. Terus salah nih gue. Ya udah gue jual besok kaosnya. Udah deh, gue nggak pusing gitu. Ya, terserah bebas. Jadi buat polisi skena, nah udah selamat menjalankan tugas Muna. Iya, selamat bertugas. Yap, laksanakan komandan. Alright. Asli. Dan begitulah kisah kita ngobrol-ngobrol sama Mas Acha dari Straight Answer dan teman makan. Kita nanti lagi. Ini thank you banget udah mau sama-sama Studio Kecil Podcast di Studio Kecil TV. Sudah kecil. Kedai gue tuh artinya itu sih namanya sampai sekarang kedai kecil. Dari dulu sampai sekarang kedai kecil. Karena ini masih gedean ini, bener-bener tahu gue. Santai ya? Iya. Kalau ini Ini yang di campuring. yang ditampur ya itu. Ya, bedanya cuma nih, cuma Iya. aku ya, beda pocong nih. Iya, dia pocong. Iya, gedean ini. Oke, itu aja teman-teman. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe juga teman makan di YouTube. Yoi dong. Follow juga Instagramnya @xbarofstone. Ini nih gue. James. Ya, Dan sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya. Bye bye. Thank you.